Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizal View Prianda dengan NIM C1D1230025, Program Studi Bisnis Digital Kelas A Angkatan 2023 Universitas Jambi. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Cyber Security Management, Bapak Bambang Purnomo SEMM. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai manajemen risiko cyber dari strategi, proses, dan implementasi di era digital. Langsung saja kita masuk ke materi kita yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan inti-intinya saja. Yang pertama yaitu adalah definisi manajemen risiko cyber. Nah, manajemen risiko cyber atau cyber security risk management ini adalah proses sistematis dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan menangani risiko-risiko yang terkait dengan keamanan sistem informasi dan teknologi. Nah, manajemen risiko cyber ini bertujuan untuk mencegah, mengurangi, dan merespons ancaman cyber seperti peretasan, kebocoran data, dan gangguan layanan TI. Nah, mengapa sih manajemen risiko ini sangat penting dan krusial di era digital sekarang ini? Nah, karena hampir semua proses bisnis sekarang ini terhubung dengan sistem digital, di mana ada data pelanggan, transaksi keuangan, dan operasional semua berbasis digital. Nah, artinya serangan cyber seperti peretasan ransomware atau kebocoran data ini bisa berdampak fatal, baik secara teknis, hukum, reputasi, maupun keuangan. Nah, dengan manajemen risiko cyber yang baik, organisasi ini bisa mengurangi potensi kerugian, menjaga kepercayaan pelanggan, dan mematuhi regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, manajemen ini bukan hanya bertanggung jawab dalam tim IT, tapi juga bertanggung jawab untuk seluruh organisasi. Untuk materi selanjutnya yaitu perbandingan risiko operasional, finansial, dan cyber. Yang pertama dari risiko operasional, ini adalah gangguan dalam proses bisnis harian, di mana contoh kasusnya ini adalah sistem kasir yang offline dan juga server yang down. Selanjutnya dari risiko finansial, yaitu kerugian uang akibat keputusan atau peristiwa, di mana contoh kasusnya ini adalah fraud, gagal bayar, dan fluktuasi mata uang. Selanjutnya dari risiko cyber, yaitu adalah ancaman dari sistem digital atau TI, di mana contohnya ini adalah malware, peretasan, ataupun juga pencurian data. Nah, yang menariknya ini adalah risiko cyber ini bisa berdampak langsung ke dua lainnya. Misalnya jika rumah sakit ini terkena ransomware, di mana itu ada dua risiko. Yang pertama dari risiko operasional itu akan lumpuh, di mana ada sistem rekam medis ini tidak bisa diakses, dan juga dari risiko operasional ini adalah terkena kerugian, di mana karena layanan ini terganggu dan juga harus membayar pemulihan sistem. Nah, maka manajemen risiko ini manajemen risiko cyber ini juga membantu mengendalikan risiko-risiko lainnya. Nah, untuk soal materi kita selanjutnya yaitu 5 tahapan manajemen risiko cyber. Nah, terhadap 5 tahapan utama dalam proses manajemen risiko cyber. Yang pertama ini adalah identifikasi risiko, di mana ini adalah mengenali aset, ancaman, dan juga kerentanan. Di mana contohnya ini adalah mencatat seluruh aset TI dan menemukan potensi ancaman. Selanjutnya itu ada analisis risiko, di mana ini adalah menilai kemungkinan dan dampak dari tiap risiko. Contohnya yaitu menggunakan skala risiko untuk tiap aset. Selanjutnya ada evaluasi risiko, di mana ini adalah menentukan risiko mana yang harus segera ditangani. Contohnya ini adalah memprioritaskan risiko tinggi berdasarkan hasil analisis. Selanjutnya yaitu ada penanganan risiko, di mana ini adalah memilih strategi dengan menghindari mitigasi ataupun mengalihkan dan juga menerima. Di mana contohnya ini adalah menyusun rencana mitigasi, dengan contohnya ini adalah mengenkripsi data dan autentikasi ganda. Selanjutnya ada pemantauan dan review, di mana di sini meninjau dan mengupdate kontrol secara berkala, dengan contohnya ini adalah mengaudit keamanan tahunan dan simulasi serangan. Penanganan risiko ini bukan proses satu kali, tapi juga siklus yang terus harus diperbarui. Untuk materi kita selanjutnya yaitu perbedaan aset, ancaman, dan kerentanan. Nah, 3 istilah penting dalam tahap identifikasi risiko ini, yang pertama ada aset, ancaman, dan juga kerentanan. Yang pertama ada aset atau ya aset ini adalah segala hal yang bernilai yang harus dilindungi, dan contohnya ini ada data, sistem, dan perangkat. Selanjutnya ini ada ancaman atau threat, di mana ini adalah potensi bahaya yang bisa merusak aset seperti hacker ataupun malware. Selanjutnya ada kerentanan atau vulnerability, di mana ini adalah titik lemah yang bisa dimanfaatkan oleh ancaman untuk menyerang aset.
Nah, contoh hubungan dari ketiganya ini adalah yang pertama aset ini adalah data pelanggan dan ancaman ini adalah peretas yang mencoba mencuri data dan kerentanan ini adalah sistem yang tidak punya autentikasi dua faktor. Nah, relasi dari ketiganya ini adalah jika kerentanan tidak ditutup, maka ancaman dapat mengeksploitasinya dan merusak aset. Nah, ketiganya ini harus dianalisis bersama untuk bisa menilai risiko secara menyeluruh. Untuk materi selanjutnya yaitu empat strategi adalah contoh aset ancaman dan kerentanan dari e-commerce. Nah, yang pertama ini adalah aset yang harus dilindungi. Yang pertama itu ada data pelanggan atau alamat ataupun juga nomor kartu. Yang kedua ada aplikasi web e-commerce dan yang ketiga ada server database. Selanjutnya ada ancaman atau potensi perusak. Yang pertama ada phishing, email ke karyawan. Yang kedua ada serangan DDoS saat diskon besar. Dan yang ketiga ada malware dari file vendor palsu. Dan selanjutnya ada kerentanan atau kelemahan sistem. Yang pertama ada login admin tanpa 2FA dan selanjutnya ada server belum di patch update dan selanjutnya yaitu akses publik ini akses publik ke direktori sensitif. Selanjutnya yaitu 4 strategi penanganan risiko cyber. Yang pertama ada risk acceptance atau menerima, di mana ini menerima risiko karena nilai kecil atau tidak signifikan. Dan selanjutnya ada risiko avoidance atau menghindari, di mana ini menghindari atau menolak aktivitas yang menimbulkan risiko besar. Contohnya ini tidak menyimpan data atau data kartu kredit di server internal. Selanjutnya ada risk mitigation atau mengurangi, yaitu mengurangi kemungkinan atau dampak risiko. Di mana contohnya ini adalah menggunakan firewall atau antivirus dan juga 2FA. Selanjutnya ada risk transfer, di mana ini adalah mengalihkan risiko ke pihak ketiga. Contohnya itu menggunakan asuransi cyber atau outsource SOC. Nah, contohnya ini jika risiko dampaknya kecil dan biaya mitigasinya mahal, maka organisasi ini bisa memilih untuk menerima risiko tersebut. Nah, tapi jika dampaknya besar, maka harus dimitigasi atau bahkan dialihkan. Selanjutnya itu adalah contoh nyata strategi startup vintage. Yang pertama dari risk acceptance, di mana ini adalah penerapan di startup ini adalah tidak mengamankan sistem demo karena tidak merespons data nyata. Dari risk evidence ini adalah hanya menggunakan payment gateway pihak ketiga dan tidak disimpan data di data kartu kredit. Dan selanjutnya ada risk mitigation-nya ini adalah dengan terapkan monitoring 24/7, audit akses dan juga backup otomatis. Dan juga dari risk transfernya ini adalah membeli asuransi cyber untuk proteksi terhadap pencurian data. Nah, dengan pendekatan ini, startup bisa memilih strategi berdasarkan dampak dan sumber daya yang dimiliki sehingga keamanan ini tetap efisien dan efektif. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.